bantu? Jadi, Watak keras dan ringan tangan yang selalu ia lakukan seolah menjadi keharusan ketika ia berinteraksi padaku, istrinya. Karena kurangnya kepedulian suamiku untuk memenuhi kebutuhan kami, menjadikanku terlilit hutang yang sangat banyak. Tapi ia seolah tak peduli dan tak mau mengusahakan yang lebih baik. Caci maki yang selalu kuterima dari sang penagih hutang karena tak selalu bisa aku membayar cicilan hutang itu tepat waktu. Perselingkuhan yang pernah dilakukannya dulu tak pernah sirna dalam ingatanku. Rasa sakit di hatiku masih menganga hingga sekarang. Dalam sebuah pernikahan tidak selamanya berjalan mulus tanpa ada masalah. Bahkan tak sedikit orang merasa terjebak dalam pernikahannya ketika mengalami atau menghadapi permasalahan yang dianggapnya rumit. Seperti contohnya KDRT, adanya orang ketiga dalam rumah tangga, ataupun kurangnya peran suami dalam menopang kebutuhan hidup keluarga, tidak menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Dan sayangnya, sahabat-sahabat perempuan masih kebingungan untuk menentukan apakah yang harus dilakukan. Apakah harus tetap bertahan dalam rumah tangga ini? Kapan harus mengakhiri? Kapan untuk bilang I'm sorry, goodbye? Kadangkala seseorang terjebak dalam pernikahan yang abusif, toksik, bertahan dengan relasi yang sifatnya sudah destruktif, menzolimi diri, seolah-olah diri tidak layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah tidak ada pilihan, tidak ada opsi yang lebih baik untuk dirinya. Dan seolah-olah tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah garis hidup menjadi lebih baik. Bahkan khawatir kelak disalahkan oleh anak dan lingkungan. Sahabatku, tahukah Anda bahwa kehidupan yang layak berhak Anda terima itu Anda sendiri yang menentukan. Ketika Anda merasa Anda layak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, ketika Anda merasa Anda layak memiliki pasangan yang fully function, mampu menghargai Anda, sama halnya seperti Anda menghargai beliau. Namun, masih ada sahabat-sahabat perempuan yang bahkan tidak mampu menentukan apa yang baik untuk diri mereka, mana yang sudah berdampak buruk atau destruktif terhadap perasaan diri berharga maupun masa depan mereka. Dari mana sih sumbernya penghayatan seperti ini? Sumber penghayatan seperti ini ketika seorang individu menyadari bahwa dia nggak layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah dia layak untuk menderita. Seolah-olah dia layak untuk mendapatkan perlakuan buruk. Dia layak untuk tidak dihargai. Dia layak untuk dipersalahkan. Seolah-olah dia layak untuk hidup merana. Yang dikhawatirkan, sumber dari penghayatan yang demikian sudah berkembang bahkan sejak dulu, sejak masih kanak-kanak, saat Anda tinggal bersama keluarga berupa ayah dan ibu. Saat Anda menghayati bahwa lingkungan terlalu keras untuk Anda, bahwa Anda selalu mendapatkan evaluasi buruk dari lingkungan, Anda merasa tidak berharga, Anda merasa selalu diperlakukan buruk, diberi komentar yang negatif, tidak dipercaya, tidak diberikan kesempatan untuk memilih sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Ingat, saat kita anak-anak, penghayatan tentang diri bahwa diri ini berharga atau tidak itu sangat ditentukan oleh bagaimana orang-orang di sekitar kita memperlakukan kita. Seorang anak belum mampu menyaring kata-kata ataupun perlakuan yang layak ia terima atau tidak yang ditujukan kepada dirinya. Seseorang yang ketika masa kecilnya sering mendapat komentar negatif, selalu diatur, tidak diberi kesempatan untuk memilih, dibiarkan terluka dalam trauma berkepanjangan, dan dianggap tidak mampu, dianggap tidak perlu mempunyai pilihan, merasa layak diperlakukan buruk, merasa tidak punya power.
Ini buruk sekali. Bayangkan ketika anak itu tumbuh dewasa. Mereka bahkan tidak akan mampu membela diri mereka sendiri. Mereka menganggap normal perlakuan buruk yang mereka terima, karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya perlakuan buruk yang mereka terima itu tidak layak untuk mereka terima. Ini disebabkan karena sejak kecil mereka sudah terbiasa menerima perlakuan-perlakuan buruk dari lingkungan sekitar mereka. Ya, betul. Kalau dalam pernikahan, cerai itu adalah pilihan terakhir yang tidak dianjurkan sebetulnya. Namun, ketika dampaknya sudah menzolimi diri, ketika pernikahan berdampak negatif pada diri, zolim pada diri, lebih banyak mudaratnya, destruktif terhadap diri anak-anak saat ini hingga masa depan, ketika Anda di lingkungan pekerjaan misalnya, strength point Anda tidak dihargai, tidak diakui, dan seringkali lingkungan pekerjaan Anda melukai perasaan Anda. Apakah Anda merasa butuh untuk tetap bertahan? Anda layak untuk punya opsi yang lebih baik untuk diri agar tetap mampu bertahan, berkembang menjadi diri dalam versi yang lebih baik lagi. Anda berhak untuk memperoleh pengakuan, bukan dari diri orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Beri pengakuan untuk diri, kembangkan aspek-aspek positif dari diri Anda, pahami apa strength point Anda. Sadari bahwa sejak Anda kecil hingga saat ini, Anda adalah individu yang terus berkembang. Saat ini pun Anda mampu demikian. Anda selalu mampu untuk melewati setiap tahap kehidupan Anda. Dan saya yakin, jauh di dalam lubuk hati Anda sadar mana yang layak Anda terima, mana yang tidak layak Anda terima. You can do it. Anda melewati masa-masa sekolah Anda dengan baik kan? Buktinya Anda lulus dengan hasil yang baik. Anda melewati masa pubertas dan masa-masa lainnya dengan baik. Anda berhasil melewatinya. Artinya Anda dulu sanggup dan Anda pernah sangat resilient dan sanggup. Begitu impactnya sudah destruktif bagi diri, penghargaan diri sudah semakin negatif. Anda semakin merasa tidak berdaya, semakin dijauhkan dari orang-orang di sekitar Anda, bahkan jauh dari Tuhan. Saatnya Anda bisa bilang, I'm sorry goodbye. Anda harus melangkah untuk kehidupan yang lebih baik. I deserve a better life. Saya layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ucapkan itu pada diri. Because you can.